Halo dari kota Boyolali yang damai dan indah. Ketemu lagi di channel Laptopia. Kali ini Laptopia bakal bahas sebuah smartphone gaming dan performanya itu salah satu yang paling kencang di dunia. Ini adalah Asus ROG Phone 3. Ini dari logonya aja udah kelihatan ini ROG Phone 3 ya. Dan ini smartphone ini selain kenceng, dia juga dilengkapi dengan aneka macam fitur pendukung gaming yang lengkap seperti air trigger, kemudian ada X mode, kemudian ada armory crate dan banyak lagi. Jadi gamer bakal dimanjakan banget dengan smartphone ini. Dan dia nggak cuma fiturnya lengkap, tapi kinerjanya juga tinggi karena menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 865 Plus dan didukung baterai yang kapasitasnya gede banget, yakni 6000 mAh. Kayak mungkin teman-teman penasaran kayak gimana sih isi kotak dari smartphone Asus ROG Phone 3 ini. Kita langsung coba buka aja. Oke guys, ini Asus ROG Phone 3 nya sudah saya lakukan unboxing apa aja yang ada dalam paket pembelian. Ini tentu saja unit smartphone-nya ROG Phone 3. Kemudian di sini kita lihat aksesoris apa aja yang ada dalam paket pembelian. Oh, di sini ada SIM card ejector, desainnya keren banget. Dan di sini kita lihat ada stiker dilarang mengganggu, do not disturb. Kemudian di sini ada buku panduan. Di sini ada kartu garansi. Kemudian di sini ada case. Dan ini adalah stiker image. Kemudian kita dapat kabel USB Type-C. Kemudian ada chargernya. Ini chargernya pakai USB Type-C juga. Dan kita lihat dayanya di sini udah sampai 30 watt ya. Kemudian kita dapat ini USB Type-C ke port audio 3,5 mili karena emang ROG pun nggak ada port audionya, jadi kita bisa pakai ini agar kita bisa dengerin musik pakai headset favorit kita. Oke guys, sekarang kita fokus ke unit smartphone ROG Phone 3. Ini tampilannya mengalami perubahan desain yang lumayan ya jika dibandingkan dengan ROG Phone 2. Ini kelihatan kayaknya sih terasa sedikit lebih tipis. Dan di sini kita lihat desainnya itu memang sangat-sangat berbeda dengan kebanyakan smartphone, dan dia mengusung gaya desain sendiri yang ya terlihat futuristik. Di sini kita lihat casing belakangnya ini terbuat dari bahan kaca yang sangat solid, dan di sini ada ornamen-ornamen yang keren banget. Di sini ada garis-garisnya, dan garisnya ini memantulkan warna yang dinamis. Kemudian di sini ada logo ROG Phone, dan ini logonya bisa nyala ya. Kemudian di sini ada tulisan Republic of Gamers, dan di sini ada ini desain yang cukup keren. Ini di sini nggak tahu nih fungsinya apa, warnanya keren banget. Dan di sini ada lubang ventilasi ya untuk masang aksesoris itu aerocool. Dan kita lihat dari sisi depan memang nggak jauh beda dengan smartphone lainnya. Lihat layarnya itu nggak pakai poni, dia langsung glass gitu aja. Dan di sini ada speaker stereo, jadi kita bisa dengerin musik dengan suara yang menghadap ke depan, efeknya lebih greng gitu ya. Oke, kita lihat dari sisi depan ini, kita lihat ada lubang kamera depan di sini. Kemudian di sini ada LED indikatornya, di sini ada speaker grill. Kemudian di bagian bawah ini nggak ada tombol apapun, dan di sini ada speaker grill yang kedua. Dan smartphone ini berasa bezelnya yang kanan kiri itu tipis, cuman bagian atasnya memang agak tebel buat naruh kameranya dan speakernya itu. Dan udah ada sensor-sensornya seperti proximity dan ambient light sensor. Kemudian kita lihat dari sisi belakang yang udah kita lihat tadi, di sini ada 3 buah kamera, kemudian dilengkapi dengan LED flash, dan di sini ada mikrofon. Kemudian di sini kita lihat bagian atas ini ada lubang, ini mikrofon yang kedua sepertinya. Dan kita lihat di sisi bawah ini ada port USB Type-C dan ada lubang mikrofon lagi sepertinya. Di sisi kanan kita bisa lihat ada mikrofon, kemudian ada tombol power dengan aksen merah. Di sini ada tombol volume, dan di sini ada tekstur seperti ini. Di sini juga ada ini fitur air trigger kalau nggak salah. Sedangkan di sisi kiri ini ada slot, kita bisa cek. Ini ROG Phone ini udah mengusung dual SIM card, tapi dia nggak ada slot micro SD-nya, jadi kita nggak bisa nambah kapasitas memorinya. Oke, impresi awal emang desain smartphone ROG Phone 3 ini emang
keren banget, dia mengusung gaya sendiri, mengusung pendekatan desain sendiri, jadi nggak niru siapapun. Dan memang ROG ini selama ini memang mengusung desainnya emang keren-keren, laptopnya juga unik-unik, dan ini diturunkan di smartphone-nya yang ini kita lihat tampangnya keren banget dan aura gamingnya itu kuat. Kemudian build quality-nya juga sangat-sangat solid, nggak jauh beda dengan smartphone flagship saat ini dengan frame yang metal yang kuat, kemudian casing kaca yang benar-benar solid. Oke, ini Asus ROG Phone-nya sudah saya lakukan setup, dan ini kita lihat tampilan smartphone-nya seperti ini, dan saya juga sudah melakukan beberapa pengujian seperti benchmark dan sebagainya. Dan ini kita lihat kualitas layarnya cukup bagus, dia mengusung layar dengan panel AMOLED. Ini respon touchscreen-nya benar-benar responsif banget dan sangat enak banget, karena mungkin dia pakai touch sampling rate sampai 270 Hz, dan di sini saya pakai refresh rate 120 Hz. Sebenarnya bisa sampai 144 Hz, tapi sepertinya bagi saya 120 Hz itu kita bisa atur refresh rate ini sesuai kebutuhan. Ada auto, ada yang 144 Hz, ada yang 120, 90 dan 60. Saya biasanya pakai yang 120, udah cukup nyaman, udah cukup smooth. Ini kita lihat warna yang dihasilkan juga cukup tajam, enak banget layarnya. Respon touchscreen-nya juga responsif. Dan ini tampilan antar mukanya disebut dengan ROG Phone. Ini walaupun ikonnya unik-unik begini, tapi dia lebih mendekati Android Pure dan gak banyak kustomisasi. Cuman aplikasi bawaannya juga lumayan banyak, ada semacam aplikasi seperti baca, kemudian ada aplikasi lain seperti Facebook, itu udah terinstall dari sononya. Dan ya memang nggak terlalu banyak bloatware-nya, dan kita bisa hapus yang nggak kepake. Ini salah satu aplikasi yang keren di ROG Phone 3 ini adalah Armoury Crate. Di sini kita bisa mengatur settingan tiap game sesuai kebutuhan. Ini contohnya di sini di game library saya pakai game Pokemon Go karena emang saya cuma main game itu doang. Kemudian di sini kita lihat di bagian konsol ini kita bisa mengatur kecepatannya. Di sini ada prosesor, ada GPU, ada memori dan ada storage. Di sini ada mode X mode yang mana kita aktifkan, kita bisa memaksimalkan performa dari smartphone ROG Phone 3 ini untuk bermain game. Berhubung Pokemon Go ini nggak terlalu makan resource, saya jarang pakai mode X mode. Di sini ada fitur-fitur lain untuk bisa kita akses, bisa kita atur melalui aplikasi ini seperti trigger. Ini fan speed ini kalau kita pasang aksesoris Aero Cool, dan di sini ada sistem lighting untuk mengatur cahaya di sini. Kemudian kita lihat di sini ada connect, kita bisa terhubung dengan pengguna ROG Phone lain dengan cara kita mendaftar terlebih dahulu. Kemudian di sini ada beberapa game-game yang udah support layar refresh rate 144 Hz. Di sini banyak banget gamenya. Buat kalian yang suka main game pasti seneng banget karena hampir semua game-game mayor itu udah support layar 144 Hz, 120 Hz juga banyak yang support. Di sini juga ada gamepad. Jadi ada aksesoris kunai gamepad ini untuk kita tahu game apa yang udah support, kita bisa cek di sini. Kemudian di sini ada Twin View, aksesoris Twin View, kita bisa cek game mana yang support. Kemudian ada air trigger, di sini daftar game yang support air trigger. Ini kebetulan Pokemon Go nggak support semuanya, ini nggak masalah karena sebenarnya Pokemon Go emang nggak butuh banyak aksesoris. Di sini ada My Profile, kalau kita bisa udah bikin akun di Asus, kita bisa login di sini, bisa menyimpan profile game-game yang kita suka. Oke, ini saya lagi main Pokemon Go dan di sini layarnya itu saya pakai 120 Hz, itu udah mulus banget, dan ketika battle maupun kita jalan-jalan tuh animasinya enak banget. Dan memang sih Pokemon Go nggak terlalu banyak makan resource, tapi dia kadang bikin HP itu panas banget, tapi di ROG Phone ini adem ayem. Dan salah satu fitur yang saya suka dari ROG Phone itu adalah Game Genie. Kita bisa swipe di sini. Nah, di Game Genie ini kita bisa mengatur lock brightness, jadi kita bisa kunci brightness-nya agar tidak terlalu terang atau tidak terlalu gelap sesuai kebutuhan, dan kita kunci agar sensornya nggak jalan, sensor ambient light-nya, jadi cahayanya konstan. Di sini ada juga fasilitas untuk memblokir sementara notifikasi.
telepon, juga kita bisa memblokir juga tombol navigasi. Dan di sini kita bisa mengatur refresh rate layar di sini secara on the fly. Jadi kita bisa langsung, misal ketika game jalan di 60 Hz, kita langsung ubah ke 120 Hz, bisa dengan fitur ini. Di sini memang banyak fasilitas yang disediakan oleh game Genie, memang benar-benar manjain gamer banget. Berikutnya akan coba saya mainkan untuk battle melawan raid boss. Ini mumpung yang di dekat sini ada raid bossnya, adalah raid boss Timbur. Ini kayaknya baru level 1. Gak masalah, kita akan coba battle di HP ini. Nah, di sini kita menyusun Pokemon mana yang kita gunakan untuk melawan si bos tadi. Berhubung sebenarnya raid battle boss 1 itu sebenarnya nggak terlalu, tier 1 itu nggak terlalu tangguh ya, cuman satu orang satu Pokemon aja mungkin udah bisa menang. Dan ini kita tunggu dulu waktunya. Ini pertarungan udah mau mulai. Ini kenapa saya modenya portrait, karena emang game Pokemon Go ini dioptimasi dalam mode portrait seperti ini. Kita coba bertarung melawan raid boss tier 1. Ini kita lihat sekaligus cek kualitas sound stereonya. Berhubung ini tier 1 doang, jadi satu Pokemon aja udah menang. Sebenarnya saya mau nyoba yang tier 3, cuman di sini pas belum nongol saat saya rekam video ini. Yang nggak masalah, yang penting kita lihat performa animasinya tadi mulus banget 120 Hz. Dan ya menangnya gitu doang. Nanti kalau ada raid yang lebih gede mungkin lebih asik kalau di share di video di sini, karena lebih rame pertarungannya. Kita lihat device infonya, ini informasi mengenai Asus ROG Phone 3. Sini kelihatan serinya Asusnya. Kemudian di sini kita lihat di SoC-nya pakai Snapdragon 865 Plus yang terdiri dari 3 cluster. Oke, di sini udah sistemnya Android 10. Ada kapasitas RAM-nya ini ada 8 GB, dan sekarang lagi kepakainya 5,6 GB karena di belakang ini ada banyak aplikasi yang jalan dan ada satu game juga yang jalan di background, karena Pokemon Go itu bisa jalan di background, nggak seperti orang yang main game yang harus terus bermain. Di sini kita bisa sambil ngapa-ngapain, jadi gamenya jalan di background. Dan di sini kita lihat kameranya, dia pakai sensor Sony IMX686 untuk kamera belakangnya, kemudian sensor OmniVision OV24B1Q untuk kamera depan, dan di sini ada OmniVision 8856 untuk kamera makro dan OmniVision 13855 untuk kamera wide angle. Ini saya udah lakukan benchmark di Asus ROG Phone 3 nih, mencapai skor 613 ribuan ya, termasuk salah satu yang paling tinggi saat ini. Ini sebenarnya bisa lebih optimal lagi kalau kita lagi nganggur, soalnya nih HP-nya baru aja saya pakai game, langsung saya gunakan untuk benchmark, jadi nggak terlalu optimal. Bisa sebenarnya kalau lagi optimal bisa mencapai 640 ribuan.
Oke, impresi awal smartphone ROG Phone 3 ini cukup menarik banget, terutama buat gamers. Nih smartphone ini cocok banget buat yang teman-teman yang suka main game apapun itu bisa dimainkan dengan lancar di HP ini, dan benar-benar dapat support fasilitas yang memang memudahkan banget, seperti kita bisa ganti refresh rate secara on the fly, kita bisa overclock, atau mungkin kita bisa cek suhu, nambah aksesoris, dan komplit banget. Kita bisa ngapa-ngapain di HP ini, dan performa kameranya sendiri sebenarnya juga cukup bagus. Oke, mungkin sampai di sini dulu ulasan mengenai Asus ROG Phone 3. Semoga bermanfaat dan terima kasih.